warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Izin mengundurkan diri Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Lila Chandra Saputra, STB 5077, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Di sini Bu, hari ini saya akan mempresentasikan analisis strategi pengembangan organisasi dengan mengambil studi kasus nyata, yaitu kerusuhan di lapas kelas 2A Muara Beliti, Bu. Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawa, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli itu dibantah pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawa, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remit. Dalam tugas ini, saya mengambil peran sebagai seorang konsultan pengembangan organisasi yang ditunjuk untuk melakukan audit dan diagnosis pasca insiden. Isu utama yang saya angkat adalah kegagalan mekanisme internal dalam mendeteksi dan meredam gejolak massa warga binaan. Kejadian ini bukan sekedar masalah keamanan fisik, melainkan cerminan dari ketidakseimbangan elemen-elemen di dalam organisasi lapas tersebut. Identifikasi masalah dan bukti. Berdasarkan laporan berita dan data resmi, kerusuhan di Muara Beliti dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan warga binaan terhadap pelayanan dan fasilitas. Bukti pendukung menunjukkan adanya yaitu yang pertama, overcrowding yang melampaui batas toleransi pengawasan. Yang kedua, komunikasi yang tersumbat antara petugas jaga dan penghuni blok. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan WWP terhadap sistem keadilan internal. Secara organisasi, masalah ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini tidak berfungsi dan struktur komando saat krisis mengalami kegagalan fungsi. Diagnosis organisasi. Untuk memahami akar masalah ini secara sistematis, saya menggunakan Westbox 6 model. Mari kita bedah kotak-kotak kuncinya. 1. Tujuan. Apakah petugas memahami bahwa tujuan utama mereka bukan hanya mengunci pintu, tetapi juga membina hubungan di Muara Beliti? Terjadi pergeseran fokus yang terlalu defensif. Yang kedua, struktur. Apakah rasio antara petugas dan WBP masih logis? Struktur yang timpang membuat pengawasan menjadi mustahil dilakukan secara humanis. Yang ketiga, hubungan. Inilah titik terlemah, terjadi disintegrasi hubungan antara petugas dan WWP yang menciptakan suasana saling tidak percaya. Yang keempat, imbalan. Apakah ada apresiasi bagi WBP yang berkelakuan baik? Jika sistem reward macet, WBP tidak memiliki motivasi untuk menjaga ketertiban. Yang kelima, yaitu kepemimpinan. Bagaimana peran pimpinan dalam memonitor suhu di dalam blok? Kepemimpinan yang berjarak seringkali gagal mendeteksi bibit kerusuhan. Diagnosis saya menyimpulkan bahwa akar penyebabnya adalah rusaknya kotak hubungan dan kepemimpinan yang mengakibatkan kegagalan fungsi deteksi dini. Proses dan metode. Proses diagnosis ini dilakukan melalui analisis retrospektif, yaitu meninjau kembali kronologi kejadian,
laporan intelijen kemasyarakatan, dan melakukan wawancara pasca kejadian dengan petugas yang berjaga. Karakteristik diagnosis yang saya lakukan ini bersifat preventif dan korektif, bertujuan Pemirsa, kerusuhan agar lapas pola yang narkotika sama kelas 2 tidak terulang di Muara UPT Beliti lain. Kamis pagi membuat suasana mencekam. Sejumlah aparat kepolisian mendapatkan perlawanan dari para napi. Apa yang membuat kemarahan napi di dalam lapas? Inilah indep kabar utama pagi selengkapnya. Demo Lapas Muara Beliti. Di lapas ini tidak ada penyanderaan terhadap petugas dan pegawai ya. Raja handphone yang mana barang terlarang dan sudah kami sosialisasikan terus. Kamis pagi 8 Mei 2025, suasana mencekam di depan lapas narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan. Ratusan napi berupaya untuk keluar dari lapas, namun terhalang oleh aparat gabungan Polri dan TNI di pintu masuk lapas. Terdengar suara teriak kemarahan dari dalam lapas. Pagi itu belum diketahui apa yang membuat kemarahan napi lapas Muara Beliti. Narkotika Muara Beliti. Kejadian sangat mencekam sekali. Para napi mau berontak keluar. Mohon bantuannya. Petugas kepolisian sudah bersiap di luar dengan persenjataan yang lengkap. Ternyata para napi melakukan perlawanan dari dalam dengan melakukan pelemparan batu dan barang yang berada dari dalam lapas. Rekomendasi strategi perubahan. Untuk memperbaiki kondisi ini, saya merekomendasikan strategi perubahan menggunakan Lewis Three-Step Model. Langkah-langkah implementasinya adalah unfreezing atau pencairan, menyadarkan seluruh staf bahwa cara-cara lama yang kaku dan represif tidak lagi efektif. Kita harus mengakui adanya kegagalan sistem sebelum bisa memperbaikinya. Lalu selanjutnya, pergerakan, melakukan redistribusi tugas, mengaktifkan kembali forum komunikasi WBP, dan menerapkan transparansi dalam memberi hak-hak integrasi. Selanjutnya, pembekuan kembali, yaitu menjadikan prosedur deteksi dini berbasis komunikasi dua arah sebagai standar operasional baru yang permanen. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas keamanan yang berbasis pada pendekatan persuasif, bukan sekedar kekuatan fisik. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan kasus Muara Beliti adalah mengingatkan keras bagi kita semua bahwa pengembangan organisasi di lapas adalah hal yang mutlak. Perubahan tidak bisa ditunda hingga krisis terjadi. Rekomendasi yang saya berikan berfokus pada kelayakan implementasi di lapangan dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme petugas. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Seluruh argumen ini didukung oleh lebih dari 10 sumber kredibel yang saya cantumkan di akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun kembali dimasukkan ke dalam kamar-kamar lapas.